sebagai ketua organisasi profesi. Kita sering mendengar berita, itu banyak keluhan dari tenaga kesehatan, salah satunya tentu perawat, katanya sih belum dibayar insentifnya. Ini apa yang yang telah dilakukan oleh organisasi profesi PPNI ini dalam rangka perjuangan ini nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Signori yang penuh semangat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang pedagang. Pada usia 25 tahun, beliau telah memimpin delegasi perdagangan dari Mekah ke negeri Syam. Kita tahu bahwa hari ini negeri Syam itu adalah Suriah, Yordania, Palestina, dan Lebanon. Sebuah perjalanan yang jauh sekali. Rasulullah telah menjadi eksporter pada saat itu. Kemudian banyak dari sahabat Rasulullah juga pedagang. Misalnya Abu Bakar, Umar, Utsman, Abdurrahman bin Auf, dan banyak lainnya, mereka adalah pedagang. Kemudian Rasulullah juga mengatakan bahwa 9 dari 10 pintu rezeki itu adalah dari perdagangan. Rasulullah juga mengatakan bahwa pedagang-pedagang yang jujur di hari akhirat nanti akan dibangkitkan bersama para nabi dan para syuhada. Hari ini kita sengaja menampilkan sosok di mana beliau selain sebagai aparatur sipil negara, sebagai organisatoris, juga sebagai pedagang. Nah, beliau ini adalah Dr. Abdurrahman Utsman. Saat ini keseharian beliau adalah dosen di Poltekkes Kemenkes Aceh, kemudian ketua organisasi profesi Persatuan Perawat Nasional Indonesia untuk Provinsi Aceh. Kemudian beliau juga menjabat sekretaris dari Persatuan Pewarta Warga Indonesia Provinsi Aceh, kemudian wakil ketua Pengprov Rugby Aceh, dan wakil ketua Ikatan Alumni Universitas Indonesia untuk Provinsi Aceh. Berbahagia sekali pada hari ini kita bisa bersama Pak Abdurrahman, dan seperti yang bisa Anda lihat di belakang kami, ini adalah menjelaskan ini kantor dari kegiatan Satgas Covid oleh PPNI Provinsi Aceh. Baik Pak Abdurrahman, terima kasih sudah bersedia menyediakan waktu untuk kami pada hari ini. Menarik sekali, Anda seorang PNS, seorang organisatoris, dan juga seorang pedagang. Mungkin bisa diceritakan pada kami bagaimana awal mula dari seorang PNS, kemudian juga berpikir untuk bisa jadi pedagang. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bangga sekali hari ini bisa ketemu dengan YouTuber, new YouTuber ya, YouTuber Aceh, Pak Armiadi Signori, sahabat saya juga ini. Untuk barangkali share pengalaman saja. Nah, sebenarnya saya dari awal sebagai seorang perawat, lulusan dari Diploma 3, saya sudah selesai pendidikan perawat itu di tahun 91. Kemudian 91 itu saya menjadi perawat honor. Jadi guru honor di sebuah sekolah perawat di Aceh sampai dengan tahun 94. 94 saya baru menjadi pegawai negeri sipil. Ya. Itu kalau riwayatnya. Oke, kemudian setelah menjadi pegawai negeri sipil, kemudian juga Anda menjadi pedagang ini. Nah, bagaimana awal mula hal tersebut terjadi? Oh iya. Sebenarnya konsep saya sejak dulu menjadi perawat honor yang memang belum mempunyai penghasilan yang tetap, itu saya sudah berpikir untuk bagaimana memenuhi kebutuhan hidup. Jadi
memiliki pendapatan yang cukup. Salah satu, saya dulu pernah membuka praktik mandiri perawat sebelum saya menjadi PNS. Kemudian dalam perjalanan 2 tahun, dan lumayan berhasil menjadi membuka praktik mandiri yang bisa menghidupi saya, bisa membeli kendaraan dan sebagainya. Saya diangkat menjadi pegawai negeri sipil di Kabupaten Aceh Barat itu sebagai guru perawat kesehatan di sebuah sekolah kesehatan milik Departemen Kesehatan saat itu, tahun 94. Ya. Dalam perjalanan memang banyak pengalaman. Ketika saya diangkat menjadi PNS, saat itu masih gajinya itu 85.000. Tahun 94. Ya. Itu gajinya 80%. Dan ada satu yang dititipkan sama orang tua saya, bahwa kalau kamu sudah bekerja, maka kamu harus tunjukkan bahwa ada hasil yang memang tersisa dari pekerjaan itu. Nah, jadi konsep saya pada saat itu adalah bagaimana mengatur pendapatan dan pengeluaran. Ya. Nah, jadi saya berusaha untuk mendapatkan pendapatan lebih banyak dengan pengeluaran yang lebih sedikit. Salah satu gaya hidup itu adalah bagaimana saya hidup sederhana, kos yang sederhana, kemudian harus berusaha sendiri. Dan dalam perjalanan timbul ide-ide. Saya membaca peluang sebenarnya. Ya. Peluang sangat tergantung pada situasi dan tempat. Pada saat di Melabuh, memang peluangnya saat itu ya sedang di sana banyak. Salah satu produk lokal di sana adalah kacang tanah. Itu kacang tanah terbaik sebenarnya kalau dari Melabuh, dan itu sangat banyak. Itu menjadi peluang bagi saya. Jadi saya PNS, gaji yang terbatas walaupun cukup, saya mau ada yang lebih. Sehingga saya mencoba untuk berdagang, mencari kacang, lalu mengirim ke lokasi-lokasi tertentu dengan mencari keuntungan-keuntungan. Oke, jadi di bisnis pertamanya adalah kacang ya. Nah, Kacang. di episode selanjutnya apa saja bisnis yang Bapak geluti itu? Ya, bukan bisnis, berdagang lah. Berdagang. Ya. Ya. Berdagang itu mungkin lama juga saya geluti, dari tahun 94 kemudian sampai 97. Ya. Dan lumayan pendapatannya. Kalau gaji saya tadi 85-80%, tapi dari dagang itu saya bisa dapat 300.000 dalam 1 bulan. Jadi minimal. Ya, hampir Iya. 4 kali lipat ya. Dari itu. Padahal pekerjaannya itu kan tidak terikat. Ya. Saya cari barang atau di pasar atau di kampung, tinggal cari pengangkutan, lalu kirim, lalu nanti transfer uang. Itu kalau dapat dalam 1 bulan 2 atau 3 ton, dalam 1 ton, dalam 1 kilo kita dapat 200-300 ribu, berarti saya bisa dapat 300 sampai 600 ribu dalam 1 bulan. Minimal seperti itu. Tapi minimal paling kecil tuh 300 ribu. Kalau dikalikan dengan gaji saya itu, berarti hampir 3 kali, hampir 4 kali. Hampir 4 kali. Iya, dari gaji. Dan saya lihat, wah lumayan juga nih, seperti itulah waktu itu, awalnya. Ya. Tapi dalam perjalanan 97, saya melanjutkan pendidikan. Saya coba-coba tes, melanjutkan pendidikan sarjana pendidikan. Di UI ya? Iya, sarjana keperawatan. Dan saat itu hanya ada di Universitas Indonesia dan Pajajaran. Dan itu harus bersaing seluruh Indonesia. Kebetulan saya dari Aceh, ada beberapa. Dan alhamdulillah saya diterima. Di waktu itu sudah masih program studi ilmu keperawatan Universitas Indonesia. Ya. Saya diterima sebagai tugas belajar di 2 tahun. Saat itu terhenti untuk dagangnya. Ya. Selesai dari perkuliahan, kembali lagi ke Melabuh,
Iya. kembali bekerja di Akper dan kembali berdagang kembali. Iya. Ya, saya tahun 99 saya selesai. Kemudian saya kembali dan dengan mungkin ya ilmu yang sudah ada, saya coba memang waktu itu masih sekolahnya sekolah perawat kesehatan. Jadi beban mengajarnya itu tidak terlalu padat. Artinya ada waktu luang. Iya, saya juga membaca ini peluang lagi. Saya mengajarnya hanya sekian jam dalam satu minggu, dan saya punya waktu untuk berusaha lagi. Tapi saat itu sudah lain. Saya coba bangun dengan membuka toko, tidak lagi dagang seperti tadi. Walaupun dagang kacang itu masih jalan juga sebenarnya. Jadi saya buka toko sembako di tahun 99. Sebentar Pak, tadi waktu dagang kacang tidak ada toko. Tidak ada Jadi toko, ambil bebas. dari petani langsung kirim ke tempat lain. Iya. Oke. Hanya di kita menjadi fasilitator saja. Ya. Dan itu lumayan lah agen seperti itu. Tahun 99 saya buka toko. Saya coba, oh ini peluang. Alhamdulillah dalam 1 tahun itu saya bisa mendapatkan banyak keuntungan. Itu masih ada transmigrasi. Saya langsung berhubungannya pesan barangnya ke Medan. Nah, kebetulan juga mungkin masih ada relasi-relasi orang tua saya. Ini toko jual apa ini? Sembako. Sembako. Oke. Jadi ada gula, ada kacang tanah, semuanya lah. Ya. Jadi saya lumayan. Dalam 1 tahun saya bisa dapat keuntungan itu 100 sampai 150 juta kan itu. Karena memang lagi banyak kebutuhan. Kayak kacang kuning itu bisa habis dalam satu bulan itu mungkin ya sampai 2 ton, 1 ton, karena memang kebutuhannya besar gitu. Masih ada transmigrasi dan sebagainya. Itu awalnya saya mencoba, lumayan gitu. Di gaji sekolah saya tidak pernah abaikan, tetap saya melaksanakan tugas dengan baik. Tapi toko juga jalan dengan manajemen gitu. Tidak ada orang yang memang yang ditempatkan untuk mengelola, dan kita adalah mengawasi, mengontrol, dan membuat buku setiap malam seperti itu. Oke. Kemudian usaha ini terus berlanjut termasuk setelah tsunami ya Pak? Ya. Nah, oke. Tentu ini perjalanan panjang. Ada nggak kira-kira pengalaman yang begitu berat dijalani sebagai pedagang? Artinya hal yang memang mungkin, berat sekali ini. Ya, sebenarnya beratnya di mana ya? Sebenarnya ada masa-masa. Kalau orang dagang itu kalau orang tua saya tamsilkan itu lagi panyut langit. Kadang-kadang kalau lagi bagus, lagi turun. Tapi memang manajemennya kita harus punya kondisi-kondisi yang siap. Oh, ini harus bertahan. Tanpa kita harus mendapatkan keuntungan yang lebih besar, tapi bertahan dulu. Ada masa-masa kadang memang lagi kita bisa dapatkan keuntungan luar biasa. Saya lanjut itu sampai mungkin ya yang berat pada saat tsunami. Memang semuanya habis gitu. Pada saat tsunami, rumah habis, ruko juga kena, semuanya habis. Berarti kembali ke nol? Kembali ke nol. Ya, kembali ke nol. Tetapi ya yang saya rasakan juga semangat ini nggak boleh kurang. Terus apa lagi peluang? Saya baca peluang pada saat ternyata setelah tsunami itu banyak sekali peluang yang luar biasa. Jadi saya coba lagi buka toko lagi, tapi saya alihkan bukan lagi sembako, tapi ke elektronik, kemudian alat-alat rumah tangga, pecah belah, karena pada saat itu kebutuhan paling besar. Ya. Dan itulah yang membuat saya bangkit luar biasa, karena kebutuhannya dari NGO, semuanya pesan, itu keuntungannya luar biasa dari usaha itu sebenarnya. Itu satu peluang. Kemudian juga peluang lain pada saat itu diajarkan sebenarnya, itu sangat banyak pekerjaan-pekerjaan yang dikontrakkan termasuk rumah sebagainya. Saat itu saya diajak oleh kawan-kawan yang paham tentang kontraktor,
itu diajak bergabung dan saya lakukan dan itu juga mendapatkan banyak sekali keuntungan. Oke. Ya. Nah, tadi sebenarnya kalau dikatakan yang paling berat mungkin seketika tsunami ya. Nol. Artinya itu kembali ke nol. Ya. Tapi ada menarik, setahu saya ada salah satu anak bapak yang juga namanya tsunami. Ya. Kenapa bisa itu? Oh ya, itu saya punya pengalaman pribadi ya pada saat tsunami. Saya rumah habis dibawa, semuanya tinggal nol. Tapi ya saya ada sesuatu yang saya mungkin menjadi rahmat gitu. Saat itu mungkin istri saya lahir di dalam saat tsunami, ketika gelombangnya sedang ganas-ganasnya, di situ istri saya melahirkan anak yang kedua. Dan itu terpaksa lahirnya di dalam sebuah loteng sekolah. Oh, oke. Dan Pada itu, tsunami datang dengan Ya. ombak besar, di situ istri bapak melahirkan. ya. Oke. Dan tidak ada pertolongan dari siapapun dan saya waktu itu harus menjadi bidan. Oh. Dan saya tolong sendiri dan saya waktu itu dengan apa adanya saya potong tali pusat dengan kunci mobil. Kemudian kami baru turun sore harinya. Oke, luar biasa. Ya. Mungkin ini menjadi pelajaran bagi Mursalin bahwa seorang suami juga harus siap bila suatu ketika harus bertindak sebagai bidan. Oke Pak, kemudian kita bicara bahwa sebenarnya banyak dari kita, baik dia ASN atau bukan ASN, yang berkeinginan menjadi pedagang. Tapi persoalannya kan orang akan terbentur dengan beberapa persoalan. Misalnya, ini mau dagang apa? Idenya tidak dapat. Atau mungkin dari segi modal. Atau mungkin dari segi tidak yakin dengan kemampuan untuk mengelola. Nah, dari pengalaman Bapak ini, apa yang bisa kita share ke rekan-rekan kita, generasi-generasi muda ini? Ya, sebenarnya semua penting, fokus sebenarnya. Modal di dalam dagang itu, kalau pesan daripada orang tua saya, itu sebenarnya jujur, kerja keras, fokus, ya, artinya kerja keras dengan fokus dan tanggung jawab sebenarnya. Itu modalnya. Maka kalau ada tamsilnya di orang Aceh itu, menyesulit ke pangkai, maka ganjai ke laba. Maka di dalam dagang itu harus dipegang. Ketika orang percaya kita, maka jangan pernah kita untuk melambat-lambatkan ataupun tidak membayar ketika orang memberi kita barang dagangan. Dalam dagang itu sebenarnya penting kepercayaan. Jadi tidak harus punya modal seperti apa gitu. Karena sampai hari ini juga saya modalnya kepercayaan, hanya itu yang diputar. Itu banyak sekali, kalau dimanapun mungkin saya pikir juga pengusaha besar juga itu tidak semuanya dengan dia punya tempat dan akan ada nanti yang akan menitipkan barang untuk diproses. Ya, hal yang paling utama berarti adalah kepercayaan. Kejujuran. Ya. Artinya dengan jujur kita bisa mendapatkan kepercayaan. Ya. Itu modal. Ya. Oke, kemudian selain sebagai pedagang, kita kembali lagi bahwa Bapak juga seorang ASN yang juga punya pencapaian karir di ASN. Saya tahu bahwa Bapak pernah jadi direktur di Akper Melabuh selama 10 tahun, kemudian jadi wakil direktur di Poltekkes Kemenkes Aceh, dan ini juga suatu pencapaian yang luar biasa. Nah, apa kira-kira ini kiat-kiat dari Bapak untuk pencapaian ini di samping mengelola perdagangan tadi? Karena biasanya seseorang yang sudah serius dengan perdagangan biasanya tidak peduli lagi dengan karir di pemerintahan. Bagaimana ini, Pak? Kalau saya sih sebenarnya biasa-biasa saja. Semua yang dijalankan itu ya niat. Kemudian memang harus punya manajemen. Ada hak-hak memang harus kita berikan kepada orang ketika kita harus fokus pada yang lain. Intinya kalau saya fokus. Oke. Fokus ketika saya dulu fokus untuk menghidupkan toko, maka saya fokus di situ. Tapi pada saat itu saya belum dapat Belum jadi pekerjaan lain yang memang harus saya fokus lebih banyak. Saya punya
Mungkin waktu saya jadi guru, saya yakin dengan pekerjaan guru saya masih banyak kesempatan saya untuk bisa saya gunakan tempat lain. Saya fokus di guru, tidak pernah meninggalkan pekerjaan sebagai ASN, tapi saya saat itu energi saya lebih banyak saya gunakan untuk bagaimana menghidupkan dagangan dan toko. Dan alhamdulillah tokonya hidup. Setelah toko hidup, maka toko itu akan jalan dengan manajemen. Saya nggak perlu harus duduk di situ. Tentu ada orang. Saya pekerjakan sampai 3 orang lah untuk itu. Nah, kemudian ketika saya dipercayakan sama teman-teman untuk memimpin institusi, saya fokus di sana. Fokus menjadi, saat itu saya pernah menjadi wadir Akper, Depkes Melabuh, kemudian menjadi pimpinan ya, ketua program studi di sana untuk keperawatan kebidanan selama 2 periode. Itu dipilih. Ya. Nah, ketika dipilih itu mungkin itu kepercayaan teman-teman. Dan saya fokus sebenarnya, bagaimana membangun pendidikan itu dengan bersama-sama dengan kawan. Jadi di periode pertama mungkin sempat tsunami di 2004 dan nol, dan kami bersama-sama bangun lagi. Bahkan Melabuh itu lebih bagus setelah dibangun setelah tsunami. Lebih bagus setelah tsunami daripada sebelum tsunami. Iya, ini kalau fasilitasnya lengkap semuanya dibangun oleh sebuah NGO, Dear Fund, itu dari Inggris, yang dianggarkan anggarannya untuk Prodi Melabuh saja itu waktu itu sampai dengan 15 miliar. 15 miliar lengkap semuanya. Dan itu memang kita rintis dari awal. Oke. Secara bahwa Bapak pedagang, Bapak pegawai negeri, dalam tanda kutip sebenarnya Bapak sudah dalam posisi mapan. Tapi kemudian Bapak juga terlibat di dunia organisasi, bahkan menjadi ketua PPNI Aceh. Jelas, mengurus organisasi profesi adalah non-profit. Jadi bukan meninggalkan sebenarnya. Dengan segala kesibukan yang menghasilkan, kemudian memilih untuk melakukan sesuatu yang tidak menghasilkan. Itu apa pertimbangannya? Oh ya, sebenarnya perjalanan panjang ya. Artinya bahwa saya kalau bukan jabatan ya, artinya kepercayaan di ASN itu mungkin terakhir saya menjadi wadir 2 yang mengurusi bagian kepegawaian keuangan dan bagian umum di Poltekkes Aceh dengan staf yang mungkin hampir 500. Itu memang luar biasa, memang menguras energi saat itu. Pada saat itu saya fokus dengan pekerjaan itu. Tapi terakhir saya di 2014 berakhir periodenya dan saya melanjutkan pendidikan. Diterima saya di program doktoral. Tugas belajar, artinya bahwa saya tidak terbebani dengan tugas-tugas. Nah, itu saya lihat lagi. Saya orang yang memang selalu tidak bisa duduk sebenarnya. Berpikir apa ini. Nah, saat itu mungkin saya punya waktu yang banyak. Dan saya juga waktu itu berpikir, saya sudah dari sisi yang lain saya sudah mapan. Di sisi ekonomi, fasilitas, keluarga, saya pikir saya sudah orang yang, saya bersyukur ya, bukan artinya lebih, artinya bersyukur saya diberikan begitu mudah rezeki dan begitu baik perjalanan hidup saya, sehingga usia saya saat itu kan baru di 2000 itu baru 40 tahun ya, 45 tahun. Saya sudah memiliki segalanya. Cuman ya saya pikir organisasi ini memang dari awal sudah ya berorganisasi, tapi tidak fokus. Nah, ini ada yang saya memang fokusnya di organisasi ini. Saya turun memang bukan untuk mencari sesuatu, tidak ada. Bahkan saya kepingin berpikir kenapa organisasi seperti OP ini sepertinya kesulitan sekali dengan keuangan waktu itu. Jadi saya berpikir memang di mana-mana untuk kemapanan sebuah keluarga, institusi, organisasi itu keuangan harus mapan. Dan itu menjadi target saya sebenarnya waktu itu. Saya harus bangun organisasi ini di PPNI bagaimana supaya hidup. Karena saya waktu saya mencalonkan,
Saya ketemu dengan senior-senior. Ada yang memberi semangat, ada juga yang menyampaikan, kenapa kamu maju? Kamu siap? Kalau nanti jalan-jalan harus pakai uang pribadi, bagaimana? Dan sebagainya. Bagi saya sebenarnya siap, karena sebenarnya paling minimal waktu itu saya siap untuk jalan dengan uang pribadi untuk keperluan organisasi. Karena saya dari sisi ekonomi, saya menghitung diri saya sudah lumayan mempalah saat itu. Dan itu pilihan saya. Bukan berarti pada saat saya fokus lagi. Ketika saya mengambil, saya pasti fokus orangnya. Saya nggak bisa misalnya, mengambil setengah, nggak bisa. Fokus saya ke organisasi, dan memang yang lain sudah kayak toko tetap jalan, tapi sudah diserahkan pada yang bertanggung jawab. Pada profesional lah. Iya, kita tinggal kontrol saja. Sebulan sekali, itu lihat, itu aja yang dijalankan. Ya, oke. Ini kan sudah hampir 5 tahun Bapak sebagai Ketua PPNI. Ya. Apa saja nih yang telah Bapak lakukan atau pencapaian Bapak di organisasi profesi ini? Oh iya, baik. Saya dilantik 2015 ya. Nah, ada kondisi mungkin di 2016 itu mungkin PPNI Aceh ini agak sedikit vakum gitu. Dan situasi saat itu saya lihat hanya beberapa DPD yang aktif, kemudian keanggotaan juga masih hanya ratusan gitu. Termasuk persoalan adalah STR. Dan saat itu mungkin yang kita lakukan adalah bagaimana konsolidasi. Di dalam masa 1 tahun punya target kita akan membentuk seluruh DPD dan DPK seluruh Aceh. Dan alhamdulillah itu dalam 1 tahun bisa tercapai semuanya, konsolidasi seluruh DPD dan DPK seluruh Aceh. Itu ada 23 kabupaten kota dan 176 DPK saat itu. Dan kemudian kita mencoba untuk edukasi tentang keanggotaan. Saat itu 2016 hanya 300 yang memiliki NIRA. Dan banyak teman-teman itu tidak paham apa itu NIRA sebenarnya. Jadi merasa anggota PPNI tapi kadang-kadang belum secara resmi memiliki nomor induk registrasi anggota. Dan itu kita sosialisasi. Alhamdulillah hari ini kita sudah memiliki NIRA. Mereka lebih 22.000 lebih hari ini untuk seluruh perawat Aceh. Nah, ini konsolidasi keanggotaan. Kemudian dari sisi yang lain, keuangan itu kita memang di awal-awal tidak memiliki kas. Kemudian kita coba beberapa terobosan, termasuk bagaimana pelaksanaan kegiatan ilmiah di PPNI itu mendapatkan fee institusional untuk PPNI. Dan itu membuat keuangan PPNI menjadi sehat. Dan alhamdulillah hari ini barangkali sudah lumayan sehat untuk keuangan daripada organisasi kita ini. Kemudian kita bisa dengan kondisi itu kita sudah bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan per bidang. Ya, saya berterima kasih karena ditemani oleh orang-orang hebat sebenarnya, sehingga PPNI ini bisa berjalan dengan baik. Para wakil yang luar biasa, dan mungkin hari ini salah satu ya advokasi untuk bantuan hukum kepada anggota di Aceh itu sepertinya kita mendapatkan hasil yang luar biasa. Sebenarnya kemarin juga kita diminta untuk bagaimana mempresentasikan pengalaman dalam memberi bantuan hukum kepada anggota. Sejak awal 2015 kita sudah menghadapi kasus-kasus dan kita tunjukkan bahwa PPNI itu selalu ada, dan saat itulah kita mulai dikenal oleh organisasi lain termasuk pemerintah, sehingga akan memberi harga kepada sejawat kita yang bertugas di lapangan. Dan itu kita lakukan advokasi dengan biasanya kita dengan full ya, artinya kita all in ya, membela. Menghadirkan penasehat hukum. Ya, itu pencapaian-pencapaian yang saya rasa itu telah terjadi. Kemudian di bidang lain kerjasama. Juga kita sudah melakukan kerjasama dengan banyak bidang. Bidang pendidikan, pelatihan, itu kita sudah melakukan banyak sekali sebenarnya seminar di awal-awal. Kemudian
kita tingkatkan menjadi pelatihan. Kita aktifkan badan kelengkapan PPNI berupa ikatan himpunan. Di awalnya kita hanya 2 ikatan himpunan. Hari ini kita sudah memiliki 15 ikatan himpunan di Aceh. Dan mereka menjadi ujung tombak untuk profesionalisme daripada perawat. Nah, saya pikir secara manajemen organisasi, DPW ini adalah bagaimana memfasilitasi, memotivasi, dan menginisiasi. Teknisnya itu ada pada mereka. Nah, hari ini kita bersyukur bahwa sudah ada pelatihan-pelatihan sesuai dengan bidang peminatannya yang dilakukan oleh badan kelengkapan, ikatan himpunan. Dan saya berbahagia sekali melihat hari ini di rumah sakit juga sudah mulai ada semacam pelatihan-pelatihan yang pengakuannya untuk akreditasi sesuai dengan bidang peminatan. Itu pencapaian-pencapaian di PPNI. Kemudian yang lainnya juga adalah di bidang teknologi informasi. Dan sampai hari ini kita bisa menghadirkan web, bisa menghadirkan webinar. Itu adalah berkat kerja dari teman-teman semuanya. Sehingga hari ini kita bisa berkomunikasi seluruh Indonesia dan seluruh Aceh. Dan hari ini juga webinar Aceh bisa digunakan oleh seluruh teman-teman kalau mau pakai untuk konsultasi, untuk peningkatan kapasitas, pelatihan, seminar. PPNI Aceh menyediakan sarana itu. Ini saya pikir hal-hal yang memang bersama-sama. Tentu ini adalah kolektif kolegial yang memang selama ini kita lakukan bersama-sama. Di sekretariat juga ya lumayan ya, artinya bahwa hari ini sangat teratur. Bahwa administrasi di PPNI hari ini kita bisa cari data siapa, itu dengan mudah ada file-filenya. Dan tenaga administrasi selalu standby. selalu standby. Ya. Dan mereka sudah sangat bagus ya dalam melayani anggota-anggota. Saya bersyukur tidak ada konflik selama 5 tahun karena mereka memang ya diajarkan bagaimana melayani tanpa harus membebani daripada anggota. Tugas dia melayani. Jadi itu dilaksanakan dengan baik oleh 3 staf kita sampai hari ini. Dan saya lihat nggak ada pergesekan dengan teman-teman. Dan ini kita berharap di sekretariat juga sebenarnya kita ada aset-aset PPNI yang dulu tidak tergunakan, hari ini sudah tergunakan menjadi pembukaan klinik ya. Klinik, walaupun mungkin dalam proses untuk menjadi berhasil itu butuh kerjasama lebih kuat dan itu harus dilanjutkan. Dan ini barangkali ke depan kita harus punya target, ya kita harus punya satu tempat yang representatif untuk PPNI sebagai kantor, sebagai pusat pelatihan, sebagai pusat komunikasi. Insya Allah mungkin itu dan menjadi target. Dan bisa jadi pusat bisnis. Bisa, ya itu salah satu. Dan ini adalah target mungkin di akhir-akhir kepengurusan kita kepingin mendapatkan aset yang nanti dikembangkan menjadi yang tadi kita sampaikan menjadi pusat administrasi, pusat pelatihan, dan juga bisa menjadi pusat pendapatan atau unit usaha daripada organisasi. Mudah-mudahan itu bisa tercapai. Itu mungkin Pak Armi. Ya, oke. Kemudian sebenarnya bagi kita semua ini kan adalah fase sulit ya dengan pandemi COVID-19 ini. Selain dari masyarakat yang memang banyak mengalami atau terinfeksi dengan COVID ini, juga banyak tenaga perawat ini yang di bawah kendali Bapak yang juga terinfeksi. Termasuk beberapa yang sebelumnya juga kita dengar, kita baca yang dirawat di Zainal Abidin, kemudian juga ada beberapa perawat yang lain. Nah, dalam kasus ini apa saja ini telah dilakukan oleh PPNI untuk peduli terhadap rekan-rekan perawat yang terinfeksi COVID ini? Ya. Ini bersama-sama, ini Pak Armi juga bagian dari PPNI sebenarnya nih. Jadi
Saya bagian PPNI, tapi hari ini saya sebagai pewawancara. Oh, YouTuber. Oke Pak Armi, saya pikir banyak hal yang sudah dilakukan, tapi semuanya itu dengan koordinasi. Maka di awal-awal COVID ini, PPNI kita berinisiasi, ayo kita buka Satgas. Satgas COVID. Itu di awal-awal di bulan Maret. Kita sudah berinisiasi membuka, lalu kita minta juga seluruh DPD untuk membuka Satgasnya. Apa tujuan daripada itu? Yang pertama adalah itu tujuan koordinasi, tujuan untuk data, pengumpulan data. Kemudian tujuan kita melakukan action apa supaya tepat sasaran sebenarnya. Maka sejak awal kita sudah terfikir seperti itu, bekerjanya dengan sistematis, terorganisir. Nah, selama COVID ini, maka PPNI banyak bergerak atas nama Satgas COVID. Nah, ada tim-tim kita, saya pikir saya bersyukur karena Satgas ini adalah orang-orang hebat yang bisa bergerak dengan cepat. Ya. Di awal-awal, memang kita sudah melakukan. Pertama, edukasi. Ini kita bekerja sama juga dengan organisasi profesi lain, dengan IDI sebenarnya. Itu sebelum ada kasus COVID di Aceh, itu sudah kita melakukan seminar dan juga edukasi melalui Serambi Indonesia, dan kita sempat juga ke kantor bersama dengan pengurus IDI Provinsi Aceh untuk bersama-sama melakukan edukasi. Dan itu sudah diprediksi sebenarnya bahwa kasus COVID ini itu bakal melonjak. Tetapi alhamdulillah mungkin Allah sayang untuk Aceh. Itu sempat di dalam bulan puasa itu diprediksi bakal naik luar biasa, tapi Allah memberikan bahwa Aceh aman waktu itu. Tidak ada kasus baru, tidak ada penambahan kasus sebagainya. Ya. Itu yang kita syukuri. Dan PPNI terus sebenarnya melakukan edukasi. Ya. Nah, terakhir untuk kita di luar dugaan sebenarnya ketika new normal diberlakukan, maka terjadilah outbreak kasus, peningkatan kasus. Bahkan yang kita bukan takuti sebenarnya, yang kita memang cemas bakal ada tenaga kesehatan perawat yang terinfeksi, itu terjadi. Tapi sebenarnya kita sudah siap, bukan siap artinya kita sudah prediksi, dan ketika itu terjadi, memang bagaimana kita memberi support, ya. Kalau OP ini kan memberi support kepada sejawat, tetap semangat, dan kita memberi bantuan-bantuan darurat. Kemudian kita mau advokasi ke instansi-instansi seperti rumah sakit, puskesmas, kemudian ke pemerintah daerah untuk bagaimana mengevaluasi supaya itu tidak terjadi. Oke, sebagai ketua organisasi profesi, kita tahu sekarang bahwa kita sering mendengar berita itu banyak keluhan dari tenaga kesehatan, salah satunya tentu perawat yang katanya sih belum dibayar insentifnya. Nah, ini apa yang telah dilakukan oleh organisasi profesi PPNI ini dalam rangka perjuangan ini? Ya, ini sebenarnya salah satu peran daripada organisasi profesi yang mengadvokasi ya. Sebenarnya dari DPP ini kan sistem ya. Dari pusat ini sudah dilakukan telusur untuk insentif perawat. Nah, ini pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan untuk memberi insentif kepada perawat COVID. Bahkan santunan kepada yang meninggal ketika melaksanakan tugas COVID ini. Secara nasional ini alhamdulillah untuk tenaga kesehatan, masuk perawat yang gugur di dalam bertugas sebagai pahlawan bangsa ini, santunannya sudah difasilitasi oleh PPNI dan sudah dapat. Ya. Dan kita berharap bahwa tidak ada perawat Aceh yang sampai mungkin gugur. Ya, kita berharap. Yang kedua, memang ada beberapa kebijakan pemerintah untuk insentif kepada perawat COVID yang akan diberikan setiap bulan. Dan itu sudah dipelajari, kita sudah coba telusur secara nasional, itu ada rumah sakit yang sudah mendapatkan itu.
Tapi ada beberapa perubahan. Terakhir ada perubahan KMK untuk bagaimana sebenarnya pencairan uang itu. Nah, kita berkoordinasi dengan pusat dan juga PPNI sudah juga ke instansi pemerintah untuk menanya sejauh mana. Secara teknis memang itu menjadi urusan instansi itu dalam mengusulkan. Nah, cuman OP ini memfasilitasi untuk lebih cepat. Terakhir kita sempat juga duduk dengan OP lain, ya, dengan ID provinsi untuk bagaimana ini cepat. Ternyata memang dalam hal teknis ada perhitungan-perhitungan untuk jasa perawat ataupun dokter dalam menangani ini. Ini yang perlu verifikasi dari pejabat-pejabat keuangan baik di daerah maupun di pusat. Itu yang barangkali yang menjadi beberapa kendala. Tapi saya berpikir insya Allah itu akan turun. Cuman ya butuh proses ya. Ya. Dan kita harap itu semoga segera cair gitu ya. Sehingga semua perawat menjadi happy. Ya. Oke, baik. Ini mungkin yang terakhir, Pak Abdurrahman. Sebagai Ketua Organisasi Profesi, mungkin ada yang ingin disampaikan kepada rekan-rekan perawat kita yang kebanyakan itu kan bekerja di rumah sakit yang mungkin mereka juga berisiko terinfeksi COVID atau mereka juga merasa khawatir bekerja karena bisa saja terinfeksi. Ini ada pesan yang ingin disampaikan kepada mereka? Ya, untuk sejawat kita semuanya, yang pertama memang kita tetap melaksanakan tugas pengabdian kita dengan sebaik-baiknya. Itu adalah amanah profesi, itu adalah sumpah kita. Yang kedua, kita tetap melaksanakan tugas dengan safety, ya, bahwa kita melaksanakan tugas dengan protap kesehatan, dengan SOP yang sudah ditetapkan. Nah, satu hal memang kehati-hatian itu penting. Kita nggak boleh lengah. Dan makanya kita melakukan beberapa peningkatan kapasitas. Seperti tadi, peran perawat gawat darurat di pandemik dan era normal. Artinya di situ banyak, mungkin hari ini banyak sekali masyarakat yang tidak jujur ketika ke rumah sakit. Maka oleh perawat gawat darurat, oleh teman-teman sejawat itu harus bisa untuk mentriasenya sehingga tidak lolos yang bisa mengakibatkan penularan kepada sejawat lain dan juga masyarakat lain. Ada beberapa kasus yang terjadi dan itu pelajaran sebenarnya. Nah, itu mungkin. Kemudian untuk teman-teman semuanya tetap semangat dalam melaksanakan tugas. Jadi tidak harus COVID ini sebenarnya bukan harus ditakuti, tetapi ketika kita sudah paham bagaimana dalam penanganannya, bagaimana SOP-nya, bagaimana SOP penggunaan dan pelepasan APD, itu alhamdulillah aman. Sama seperti orang pawang ular ya. Ular berbisa pun kalau kita sudah paham perilakunya, itu bisa dijinakkan. Jadi kita memang harus profesional. Perawat COVID ini pertama harus ada kapasitasnya, ada pengayaan keilmuan tentang manajemen asuhan keperawatan COVID. Kita berharap rumah sakit memberi kapasitas itu kepada mereka. Kemudian juga harus hati-hati dan semangat. Oke, baik Pak. Satu lagi mungkin, kita tahu bahwa banyak rekan-rekan kita, adik-adik kita ini yang masih berstatus honor ya, perawat honor. Artinya mereka belum jadi pegawai negeri dan mungkin mereka juga sedang berusaha menjadi pegawai negeri dan itu juga tidak mudah karena formasi yang tersedia juga tidak banyak. Nah, sebagai ketua organisasi ini, apa kira-kira pesan Bapak untuk rekan-rekan kita, adik-adik kita yang masih perawat honor nih? Oh ya, ini penting sebenarnya. Ini penting belajar dari pengalaman. Yang pertama, jangan selalu berharap
bahwa bekerja itu adalah PNS. Ya. PNS itu bagian kecil, apalagi sekarang mungkin untuk PNS ini adalah formasinya sangat terbatas. Maka yang harus dipikirkan oleh kawan-kawan, adik-adik sejawat semuanya, memang bagaimana kita membaca peluang. Jadi harus tetap kreasi. Nah, belajar dari pengalaman memang harus menciptakan Peluang-peluang. peluang-peluang. Di dalam kita mungkin kita juga menekuni bidang kita. Kalau memang sudah menjadi perawat kontrak. Memang harapan sekarang, PPNI mengharapkan sekarang bahwa anggota PPNI Aceh ini dalam bekerja itu harus jelas statusnya. Statusnya kontrak, Honor. honor juga mungkin sudah tidak ada. Bahwa Oke. dia ada kontraknya, kontrak ya. kerjanya. Artinya ketika bekerja di fasilitas kesehatan itu jelas statusnya. Ya, satu kontrak, kemudian dia memang kalau di pemerintah P3K atau PNS atau di Nusantara Sehat juga itu bentuknya kontrak sebenarnya. Nah, itu yang harus ini dulu. Tapi otomatis juga masih ada yang bakti, maka proses itu harus didalami betul. Nah, itu dari target PPNI walaupun mungkin di dalam prosesnya itu masih harus berjuang. Untuk Banda Aceh, alhamdulillah mungkin beberapa rumah sakit itu sudah terlaksana dengan baik. Dan sebenarnya akreditasi rumah sakit juga mengharapkan seperti itu. Tidak ada satu pegawai pun yang tidak ada kejelasan kontrak kerjanya. Nah, ini harapan kita untuk secara keseluruhan. Tapi untuk teman-teman yang masih belum, mungkin masih kontrak dengan penghasilan yang belum cukup, maka peluang-peluang harus dibaca. Bahwa kita harus menjadi entrepreneur. Apakah dengan praktek mandiri, atau di luar itu tidak ada masalah. Ya. Bagaimana kita membaca peluang pasar, buka depot, buka apotik, membuka usaha-usaha lain, supermarket, apapun lah. Ya. Dan itu harus dilakukan. Nah, pengalaman saya bahwa penghasilan di situ lebih besar daripada penghasilan di kerja kita. Ya. Saya rasa kita sepakat karena juga Rasulullah mengatakan bahwa 9 dari 10 pintu rezeki itu perdagangan. Hanya Ya. satu yang di dalamnya mungkin ada pegawai negeri, ada pegawai mall. Oke. Iya, ya. Ya. Itu Pak Armi. Jadi Ya. pesan saya kepada adik-adik, terus berpikir kreatif, jangan terpaku, apalagi dengan bertahun-tahun, harus memang berpikir bagaimana menjadi entrepreneur. Apapun, walaupun sekecil apapun itu, lama-lama akan diajarkan kita oleh usaha itu, oleh entrepreneur itu, dan kita yakin itu akan besar. Gitu. 1 tahun, 2 tahun, tidak ada yang mudah. Jangan lihat sesuatu itu, orang berhasil itu ketika dia sudah berhasil. Ya. Tapi lihatlah bagaimana dia menuju berhasil seperti Ya. hari ini. Bagaimana dia berproses. Gitu, ya. Berproses menjadi berhasil. Ya. Ya, seperti itu. Jadi jangan, begitu lihat orang berhasil, tidak semudah itu. Itu prosesnya, dan pada akhirnya Allah memberi yang terbaik ketika kita berusaha secara terus-menerus. Oke, baik Pak Abdurrahman. Terima kasih untuk Oke, hari ini. salam COVID. Oke, baik sahabat Signori yang penuh semangat, luar biasa bincang-bincang kita tadi dengan Ketua PPNI Aceh, Bapak Dr. Abdurrahman Usman. Semoga saja perbincangan kita pada hari ini bisa menambah pengetahuan baru kepada kita, memberi pengalaman baru, wawasan baru, dan semoga saja memberi inspirasi kepada kita untuk bisa bangkit dari segala keterpurukan. Semoga kita tetap sehat, terbebas dari infeksi COVID, dan negara kita tetap kuat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.